menjelaskannya juga tidak berulang-ulang. Oke ya. Baik, silakan Pak Humaidi Iya dari Pak, siap Sumatera. Pak. Ya Pak, Express. ini Pak. Iya Pak. Ladi personal Ladi ini kan mulai tahun 2020 ya Pak. Artinya 2 tahun setahun yang lalu. Ladi itu kan kalau nggak salah bertanggung jawabnya kepada Pak Menpora Pak ya, karena SK-nya kan dari Pak Menpora. Artinya semua permasalahan Ladi pasti nyampe ke situ. Nah, ini menjadi unik karena pergantian pengurus dan ada reshuffle di dalam itu pasti kan ada menyisakan laporan-laporan ya Pak. Ini menjadi rancu aja. Kenapa kok Pak Menpora baru tahu? Sebenarnya masalahnya kan udah lama. Itu yang menjadi masalah pertama Pak. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kemarin Pak Menteri sudah memberikan garansi tidak ada masalah terkait dengan wadah dan lati terkait event internasional. Nyatanya ini menjadi pukulan telak bagi kita semua. Sebenarnya Pak Menteri keyakinannya seperti apa terkait masalah-masalah seperti ini, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak Hendro. Ya Pak, ini saja Pak, menyambung dari komedi tadi, untuk sanksi wadah ini yang diberikan ini karena keteledoran pengurus Ladi atau kelambanan pihak Kemenpora Pak, itu satu Pak. Dua, setelah Kemenpora mengetahui awal Oktober, apakah ada anggapan meremehkan kepada tim Thomas Uber, istilahnya soal doping nanti, misalnya itu diurus nanti. Toh Thomas Uber tidak akan bakal juara, ternyata juara, sehingga berdampak seperti kemarin bahwa bendera merah putih tidak dikibarkan. Apakah ada anggapan seperti itu Pak? Lalu kemudian lagi apakah akan mengirim tes doping plan susulan? Ya, itu aja Pak, 3. Terima kasih. Baik. Silahkan Gi dari era. Selamat siang Pak, izin konfirmasi Pak, apakah salah satu alasan adanya sanksi dari WADA ini karena adanya atlet yang positif memakai doping saat menjelang Olimpiade di Tokyo kemarin? Yang pertama Pak. Yang kedua, dengan adanya sanksi WADA ini berpengaruh nggak sih Pak sama beberapa ajang internasional yang akan digelar seperti MotoGP atau Formula E dan lain-lainnya kayak seperti itu? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Bentar, saya catat dulu ya. Oke, selanjutnya Ikhwan. Ya Pak, paling mau tanya soal waktu tempo hari di Papua sempat berbincang dengan Pak Marsiano, Ketua KONI Pusat. Nah, dia membuka kemungkinan kalau misalnya Ladi tidak bekerja sesuai ekspektasi, akan melibatkan pihak ketiga atau pihak lain. Nah, kalau menurut Kemenpora atau NOC sendiri, apakah hal itu memungkinkan? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya Wina. Ya Pak, ini kan kemarin pas Bapak preskon pertama itu Bapak kan bilang bahwa setelah kita menyerahkan apa yang diminta dari Wadas, yaitu contoh sampel yang dari 2020 itu dari hasil PON bisa ya masalah bisa terselesaikan lah gitu. Tapi setelah ada kejadian ini dan kemudian sanksi WADA secara resmi sudah dijatuhkan pada 7 Oktober, kira-kira langkah apa sih Pak yang harus dilakukan agar bisa segera sanksi ini tercabut? Karena kan menurut suratnya Indonesia harus bisa memenuhi apa yang diminta WADA agar bisa sanksi ini segera dicabut. Itu aja sih Pak. Makasih. Oke. Ragil. Pak, sama Istana udah komen apa belum Pak itu? Ya, Ragil. Oke Pak, terkait sanksi dari WADA dan tidak adanya bendera merah putih yang dikibarkan, apakah ada
dalam hal ini Kemenpora ingin menyampaikan permintaan maaf kepada atlet, pelatih, dan official tim, terutama Thomas Cup, karena gimana pun ini kan tanggung jawab Kemenpora juga dan yang menaungi Ladi. Terus yang kedua, bagaimana nasib event-event internasional Indonesia ke depan, karena sanksinya selain tidak ada bendera, juga tidak bisa jadi host. Terus yang ketiga, apakah ada bonus untuk tim Thomas dan bagaimana nanti mekanisme penyambutan karena tim masih di Eropa? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira ini sudah mewakili apa yang apa yang berkembang, informasi di publik kita pada saat hari-hari terakhir ini. Saya persilakan Pak Okto dulu untuk merespon apabila ada yang ingin direspon. Terima kasih Pak Menpora. Saya kira tadi pertanyaan saya itu ada satu Pak terkait dengan compliance ya. Memang di setiap negara WADA itu menunjuk satu perwakilan yang diberikan akses untuk tanggung jawab terhadap pengelolaan doping. Dan ini hanya bisa kepada institusi tersebut. Jadi tidak bisa dialihkan. Jadi mutlak sifatnya, sehingga kalau ada permasalahan seperti ini di institusi tersebut yang dalam hal ini namanya LADI. Gitu. Jadi tidak bisa ada pihak lain yang diberikan kewenangan karena di setiap negara itu hanya satu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Dr. Desi. Ya, terima kasih. Memang secara umum kami kebetulan adalah pengurus yang baru, sehingga kami juga berusaha mempelajari dan memperbaiki hal-hal yang menjadi pending matter dari pengurus yang lama. Jadi sesungguhnya yang sekarang ini lebih banyak adalah hal-hal yang memang harus kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Tetapi memang intinya yang paling utama adalah TDP yang menjadi isu utama pada saat hari ini. Terima kasih. Begitu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, informasi yang kita dapatkan, ya, saya dapatkan tentu ada informasi dari LADI. Nah, kenapa saya menyampaikan beberapa saat yang lalu bahwa sebenarnya ini bisa diselesaikan karena LADI itu sudah menyampaikan klarifikasi kepada WADA dan bahkan kepada WADA Asia Pasifik. Ya, ada perwakilan ya WADA Asia Pasifik sudah menyampaikan itu dan menurut saya ini jalan klarifikasinya. Tetapi apa yang disampaikan ternyata dari laporan tadi pending matters-nya itu ternyata baru tadi kita mendapatkan informasi dalam rapat ini hal-hal yang masih menjadi pending matters dari kepengurusan yang lama itu juga cukup banyak dan transisinya kepada yang sekarang itu tidak cepat. Jadi informasi-informasi itu sehingga bagaimana LADI ini mempercepat menjawab apa yang diminta oleh WADA. Nah tentu yang saya dapatkan itu adalah berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh WADA, oleh LADI yang disampaikan ke Kemenpora, kemudian saya mendapatkan informasi dari SES Menpora yang secara aktif berkoordinasi dengan WADA, dengan LADI, dan dengan perwakilan WADA Asia Pasifik. Sehingga saya waktu itu menyampaikan kalau ini sudah clear, ya, maka tentu tidak masalah. Tetapi masa clear-nya ini ternyata belum. Karena apa yang diminta oleh WADA bukan hanya urusan yang sekarang, tetapi juga urusan-urusan sebelumnya. Nah ini baru muncul
hari ini dalam kita berkoordinasi, makanya saya sampaikan kalau begitu kita bikin tim untuk menelusuri ini semua. Jadi ada 2 tugas tim ini untuk mengakselerasi supaya Wadah segera mencabut sanksi kepada Ladi dan menelusuri atau kata lain menginvestigasi kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini perkembangannya tentu akan berkembang terus, teman-teman. Mohon bersabar. Dan nanti secara resmi Pak Ketua Tim, Pak Okto akan menyampaikan itu pada publik apa yang menjadi temuan-temuannya. Temuan terhadap ini kenapa ini terjadi. Bahkan tentang TDP, ya, karena saya mendapatkan informasi TDP ini sudah diperbaharui dan lain sebagainya. Nah, saya menganggap bahwa ya seperti itulah klarifikasinya. Ternyata tidak cukup. Jadi tidak ada menganggap remeh, tidak. Sama sekali tidak. Ini masalah serius. Tidak menganggap remeh. Tapi karena awalnya saya mendapatkan informasi bahwa masalahnya hanya di urusan TDP, tes doping plain, yang tidak bisa diselesaikan karena sampelnya tidak memenuhi. Nah, saya dijelaskan bahwa situasi 2020 itu tidak ada kegiatan olahraga. Dan itu juga yang saya sampaikan kepada teman-teman pada saat bertanya. Nah, sehingga menurut saya kalau ini sudah diklarifikasi harusnya selesai. Ternyata tidak. Tapi masih ada pending matters yang harus diselesaikan, dan itulah kemudian yang akan dikerjakan oleh tim ini. Dan apakah ada kaitan dengan tadi disampaikan berkaitan dengan tes doping Olimpiade, kemudian tidak diseriusi? Saya kira itu tidak termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh Wadah itu. Nah, kemudian apakah Ladi akan bekerja sama? Ini sudah pasti harus bekerja sama. Karena dari Wadah sendiri, waktu itu juga sudah saya sampaikan, kita diminta untuk bekerja sama dengan JADA. JADA ini adalah lembaga anti dopingnya Jepang. Ini akan mensupervisi. Bahkan kalau kita akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional di dalam negeri, maka tes doping dan lain sebagainya itu akan dilakukan oleh pihak-pihak itu, oleh pihak-pihak dari luar, dan selama sanksi atau ban terhadap Ladi ini belum dicabut. Jadi kita masih menggunakan akan disupervisi oleh JADA. Nah, kita segera akan lakukan kerjasama dengan dengan JADA, lembaga anti doping Jepang. Nah, bagaimana supaya mempercepat sanksi ini dicabut? Ya, tadi Pak Ketua Tim, Pak Okto sudah menyampaikan segera mempelajari ini semuanya dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Tentu upaya-upaya yang akan kita lakukan itu akan menjadi bagian dari akselerasi. Jadi akselerasi, kemudian investigasi. Ini kan kenapa ini terjadi, kan pasti ada sesuatu. Tidak muncul tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang akan ada, termasuk pada pengurus-pengurus lama. Itu juga akan diinvestigasi. Tapi ini belum bisa disampaikan karena timnya juga belum bekerja. Nanti hasil dari tim akan dilaporkan kepada saya. Kemudian kaitan dengan saya sekaligus memperkuat apa yang disampaikan oleh Ladi tadi tentang permohonan maaf. Nah, saya juga saya kira juga saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat kita semua jadi tidak enak, tidak nyaman, ya. Harusnya kita menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas yang kembali kepada pangkuan kita setelah 2 dekade, tetapi kegembiraan itu berkurang karena kita tidak bisa menyaksikan bendera merah putih dikibarkan. Atas kejadian itu tentu di samping Ladi sudah meminta maaf, saya juga mohon maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Dan kita akan serius menangani ini, dan pihak-pihak yang nanti
terindikasi menjadi penyebab dari kejadian ini, tentu harus juga bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, ini yang menjadi pekerjaan Pak Okto untuk menginvestigasi dan juga mengakselerasi. Jadi kita jalan bareng lah. Jadi paralel kita berusaha untuk segera mencabut bench WADA kepada Ladi, tetapi secara internal kita juga akan investigasi tentang kejadian ini. Saya kira itu teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas segala perhatiannya. Perkembangan selanjutnya nanti akan diinformasikan oleh Pak Okto dan tim. Pak Menteri, yang soal tambah istana, satu lagi Pak, boleh nggak, Pak? apakah sudah mengetahui Pak Jokowi atau belum? Ya, saya sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek ya, dan menyampaikan langkah-langkah yang sedang kita lakukan. Pak, ini nanti Pak, pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang terindikasi menjadi penyebab masalah ini apakah bisa dibawa ke ranah hukum, Pak? Tergantung nanti hasilnya. Artinya kalau memang harus ke ranah hukum ya kita dorong ke sana. Kita dorong ke sana. Nanti hasil dari investigasi yang juga dilakukan oleh tim ya, Pak Okto dan teman-teman. Kan tadi Pak Okto sudah menyampaikan akan melibatkan pihak-pihak yang punya kompetensi di situ. Ya, kompetensi untuk melihat permasalahan ini. Pak, terkait event-event yang terancam gimana, Pak? Saya kira event-event ini sebenarnya sih belum secara jelas ya kita mendapatkan itu. Pak Okto mungkin bisa menambahkan? Ya. Ya, terima kasih Pak Menteri. Saya minggu ini akan berangkat ke Eropa untuk menghadiri rapat Asosiasi National Olympic Committee sedunia. Dan dalam kesempatan itu juga kami akan langsung terbang ke markas IOC, Pak Menteri, rekan-rekan media, untuk berkoordinasi langsung terkait dengan semua event yang akan digelar di Indonesia. Mengingat di tahun 2022 itu akan banyak sekali event, termasuk akhir tahun 2001 ini ada beberapa event yang akan digelar di Indonesia, dan kita ingin memastikan kegiatan-kegiatan tersebut agar tetap dapat dilaksanakan di Indonesia. Situasi sekarang ini banyak kali tantangan, situasi COVID dan lain-lain. Tentunya melalui komunikasi yang kita bangun, harapannya kita bisa mendapatkan dukungan dari IOC sehingga para international federasi bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, ini sebuah tata kelola yang nggak bisa lepas dari regulasi dunia dan semuanya telah diatur dalam Olympic Charter, dan kita akan berusaha dan mohon doanya semoga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Okto, artinya kita belum bisa memastikan ya apakah hal ini akan berpengaruh atau tidak Pak Yoga. Masih menunggu Pak Okto berangkat dulu ya. Secara sebetulnya kami sudah komunikasi dan ada beberapa event yang tetap dapat dilakukan, tapi secara detail mengenai event tersebut sampai hari ini belum ada surat resmi pembatalan event apapun yang dilayangkan kepada kami di NOC. Jadi kalau belum ada informasi yang resmi, tentunya kita berasumsi bahwa belum ada satupun event yang dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan. Baik, cukup ya teman-teman penjelasan dari saya, dari Pak Okto, NOC, dan dari Bu Desi dari Ladi. Nanti juga teman-teman bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Okto untuk menanyakan setiap perkembangan, dan mudah-mudahan tim ini bisa segera menyelesaikan upaya-upaya kita untuk melakukan akselerasi untuk pencabutan sanksi kepada Ladi, dan juga untuk menginvestigasi supaya kita segera tahu siapa nih yang menjadi penyebab dari semua ini.
Baik, terima kasih teman-teman. Mohon dukungannya terus. Mudah-mudahan kita bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan olahraga tanpa ada hal-hal yang mengganggu kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Menteri. Terima kasih Pak. Izin pamit. Terima kasih Bu Dr. Desi. Ya Pak Menteri, terima kasih Pak. Ingat baca dan. Ini Dr. Reza sudah bergabung Pak. Nanti Dr. Reza yang menjelaskan.